Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Masruroh SMMM selaku dosen pembimbing mata kuliah manajemen. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang lingkungan dan budaya organisasi. Sebelum itu, kelompok kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rin Hidayat sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. A. Pengertian budaya organisasi. Penggunaan istilah budaya organisasi dengan mengacu pada budaya yang berlaku dalam perusahaan. Karena pada umumnya perusahaan itu dalam bentuk organisasi, yaitu kerjasama antara beberapa orang yang membentuk kelompok atau satuan kerjasama tersendiri. Studi yang dilakukan ini mengenai budaya organisasi yang berlaku pada perusahaan. Budaya organisasi dapat didefinisikan sebagai perangkat sistem nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, asumsi-asumsi, atau norma-norma yang telah lama berlaku. Dalam budaya organisasi terjadi sosialisasi, nilai-nilai dan menginternalisasi dalam diri para anggota, menjiwai orang per orang di dalam organisasi. Dengan demikian, maka budaya organisasi merupakan jiwa organisasi dan jiwa para anggota organisasi. Budaya organisasi merupakan suatu kekuatan sosial yang tidak tampak, yang dapat menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi untuk melakukan aktivitas kerja. Apabila ia sebagai orang baru supaya dapat diterima oleh lingkungan tempat bekerja, ia berusaha mempelajari apa yang dilarang dan apa yang diwajibkan, apa yang baik dan apa yang buruk. Budaya organisasi yang kuat mendukung tujuan-tujuan perusahaan. Sebaliknya, yang lemah atau negatif menghambat atau bertentangan dengan tujuan-tujuan perusahaan. Budaya yang kuat dan positif sangat berpengaruh terhadap perilaku dan efektivitas kinerja perusahaan sebagaimana dinyatakan oleh Deal dan Kennedy 1982, Miner 1990, Robin 1990, karena menimbulkan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai kunci yang saling menjalin, tersosialisasikan, menginternalisasi, menjiwai pada para anggota dan merupakan kekuatan yang tidak tampak. Yang dua, perilaku karyawan secara tak disadari terkendali dan terkoordinasi oleh kekuatan yang informal atau tidak tampak. Yang ketiga, para anggota merasa komit dan loyal pada organisasi. Yang keempat, adanya musyawarah dan kebersamaan atau kesertaan dalam hal-hal yang berarti sebagai bentuk partisipasi, pengakuan, dan penghormatan terhadap karyawan. Yang kelima, semua kegiatan berorientasi atau diarahkan kepada misi atau tujuan organisasi. Yang keenam, para karyawan merasa senang karena diakui dan dihargai martabat dan kontribusinya yang sangat rewarding. Yang ketujuh, adanya koordinasi, integrasi, dan konsistensi yang menstabilkan kegiatan-kegiatan perusahaan. Yang kedelapan, berpengaruh kuat terhadap organisasi dalam 3 aspek. Yang pertama, pengarahan perilaku dan kinerja organisasi. Yang kedua, penyebarannya pada para anggota organisasi dan kekuatannya, yaitu menekan para anggota untuk melaksanakan nilai-nilai budaya. Yang kesembilan, budaya pengaruh terhadap perilaku individual maupun kelompok. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Saya Rani Febrianti sebagai pemateri kedua akan menjelaskan budaya dalam organisasi selalu dinamis menyesuaikan dengan tuntunan ilmu. Dalam menghadapi tuntutan lingkungan, pelaku budaya organisasi menghadapi berbagai tantangan. Tantangan budaya menurut Dara 2005 terdapat antara berbagai pihak sebagai berikut. 1. Budaya pribadi. Tantangan budaya antar pribadi dihadapi dalam rangka membentuk semangat teamwork. Team building didasarkan pada anggapan bahwa tidak ada orang yang sempurna. B. Setiap orang mempunyai kelemahan, keterbatasan, dan kekurangan di samping kekuatan. C. Kepentingan seseorang dapat exchange dengan orang lain yang kepentingannya berbeda. D. Persamaan kepentingan dapat mengikat orang untuk bekerja sama.
E. Dalam organisasi, orang saling membutuhkan dan saling melengkapi. F. Kelemahan dan kekuatan dapat dikelola. G. Tim adalah semangat. 2. Kelompok atau masyarakat dewasa. Ini terdapat kecenderungan pembesaran organisasi melalui akuisisi, merger, grouping, dan kemitraan. 3. Atasan dengan bawahan, elit dengan floor. Seperti telah dikemukakan, terdapat perbedaan besar antara budaya elit dan budaya floor di dalam sebuah organisasi. 4. Organisasi. Tantangan budaya antar organisasi atau perusahaan yang budayanya berlain-lainan dihadapi dikala orang berbicara tentang penggalangan kerjasama atau penyelesaian suatu konflik. 5. Pusat dengan daerah atau cabang perwakilan. Jika tantangan budaya antara atasan dengan bawahan berkaitan dengan jarak kekuasaan. 6. Kultur dengan subkultur. Contoh yang berhasil dalam hubungan ini adalah Amerika Serikat, dan contoh yang keberhasilannya masih tertunda Indonesia. 7. Negara atau bangsa. Seperti diketahui, di seluruh dunia terdapat overlapping dan dominasi antara negara sebagai puncak perkembangan sistem sosial budaya. 9. Kawasan dunia. 8. Kawasan dunia. Tantangan ini dapat juga disebut tantangan regional atau global dengan muatannya dengan sistem nilai yang berbeda dengan nilai yang selama ini dianut oleh elit Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Nama saya Sasabit Lisna Holisa sebagai pemateri ketiga. Selanjutnya saya akan membahas konsep budaya organisasi. Budaya organisasi adalah konsep yang sangat bervariasi, terbukti dari adanya sekian banyak definisi yang sangat berbeda-beda yang dapat ditemukan dalam kepustakaan. Hal ini disebabkan oleh berbagai pandangan, pendekatan, minat masing-masing yang berkepentingan di berbagai kalangan akademisi maupun praktisi. Di samping itu, karena sumbernya yaitu disiplin antropologi, hingga sekarang belum dapat menghasilkan satu definisi yang dapat diterima oleh para peminat atau para pakar dalam bidang ini. Suatu tinjauan yang kritikal terhadap kepustakaan mengungkap bahwa pengertian budaya yang berdasar atas empiri dalam perangkat organisasi masih sangat jarang, dan jika ada ternyata belum memuaskan. Tetapi terdapat 5 kelompok pendekatan, antara lain yang pertama pendekatan evolusi, kedua pendekatan partikularisme, ketiga pendekatan fungsionalisme, keempat pendekatan materialisme kultur, terakhir pendekatan idealisme kultur. Pendekatan idealisme kultur terdiri dari 4 aliran. Yang pertama, antropologi psikologikal. Yang kedua, etnografi. Ketiga, tularisme. Yang keempat, antropologi simbolik. 4 aliran ini semuanya berpengaruh terhadap kepustakaan manajemen dan perilaku organisasional, dan menimbulkan 3 pendekatan, perspektif atau pandangan mengenai budaya organisasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri keempat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi budaya organisasi. Fungsi budaya organisasi untuk mengatur segala aktivitas yang terjadi dalam organisasi agar organisasi berjalan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan. Fungsi budaya organisasi ada 4, yaitu yang pertama, budaya mempunyai suatu peran pembeda. Hal itu berarti bahwa budaya kerja menciptakan pembedaan yang jelas antara satu organisasi dengan yang lain. Yang kedua, ada budaya organisasi membawa suatu masa identitas bagi anggota-anggota organisasi. Yang ketiga, budaya organisasi mempermudah timbul pertumbuhan komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan diri individual. Dan yang terakhir, budaya organisasi itu meningkatkan kemantapan sistem sosial. Dalam hubungannya dengan segi sosial, budaya berfungsi sebagai perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar-standar yang tepat untuk apa yang harus dikatakan dan dilakukan oleh para karyawan. Akhirnya, budaya berfungsi sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku para karyawan menurut Gordon 1991. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.